Teman-teman ingin menjorokkannya ke dalam sedikit. Apakah teman-teman melakukannya seperti ini dengan menekan spasi berkali-kali? Lakukan hal yang sama pada semua selnya seperti ini. Nah, ini sangat tidak rekomendasikan, tentu menghabiskan waktu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Exceler semua, selamat datang kembali di channel kita Black Techno 20. Nah, sekarang kita masih berada pada bab laporan keuangan, tepatnya part ketiga, yaitu bagaimana cara membuat neraca keuangan. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar bagaimana cara menampilkan datanya, apa saja yang harus kita tampilkan, kemudian bagaimana pengaturan-pengaturan yang harus kita lakukan, kami jelaskan terlebih dahulu sedikit tentang neraca keuangan ini. Sama-sama kita ketahui ada 3 komponen penting, ya, 3 komponen utama yang mesti ada di dalam laporan neraca ini, seperti itu. Komponen yang pertama yaitu aktiva ataupun kekayaan perusahaan, kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian komponen yang kedua adalah hutang atau diistilahkan juga dengan liabilitas. Kemudian komponen ketiga adalah modal. Gabungan ketiga informasi inilah isi utama daripada neraca keuangan tersebut, seperti itu. Nah, berikutnya yang harus kita ketahui bagaimana cara membuat data ataupun menampilkan data laporan keuangan ini. Di sini kita menggunakan model T-form, ya. Laporan keuangannya kita tampilkan, kita sajikan dengan menggunakan T-form, yaitu yang berbentuk huruf T, ya. Ini kalau kita bentuk, kalau kita desain, dia akan seperti huruf T, teman-teman. Nah, kita contohkan, ya, kita buktikan saja. Dia akan seperti huruf T, ya. Ini bagian atas, ini bagian tengahnya, seperti itu. Yang mana aktiva, laporan aktivanya berada di sebelah kiri tabel. Kemudian untuk laporan hutang dan modalnya berada di sebelah kanan tabel, seperti itu. Berseberangan antara aktiva dengan hutang dan modalnya. Nah, ini adalah laporan neraca yang berbentuk T-form. Kemudian ada juga bentuk neraca yang lain, dia menurun ke bawah semuanya. Laporannya menurun ke bawah, aktiva, kemudian hutang, modal, dia menurun ke bawah. Sekarang kita buat dalam bentuk T-form. Nah, itu sedikit terkait dengan teori yang ada pada neraca keuangan, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana cara membuat tabelnya, penyajian datanya. Yang namanya data yang menggunakan tabel, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita ketik terlebih dahulu semua informasi ataupun semua data yang ada di dalam tabel. Baru nanti kita susul dengan pembuatan bordernya atau batas-batas tabelnya, seperti itu. Setelah kita ketikkan semua datanya, baru kita atur tabelnya. Nah, kita buatkan tabelnya. Misalkan di sini kita menggunakan, ya, kita gunakan di bagian sini, ya, teman-teman, ada pilihan baris-barisnya, ya. Kita pilih outside border saja, artinya kita berikan barisnya di bagian luarnya saja, teman-teman. Kemudian di bagian judul kita atur kembali, kita juga pilih outside border. Lakukan hal yang sama pada keterangan yang lain, ya. Oke, kita pilih saja outside border, teman-teman. Oke. Nah, sekarang tabelnya sudah jadi. Apalagi hal yang kedua yang harus kita ketahui, jangan lupa kita merap teks yang ada pada judul tabel. Kita blok judul tabelnya, kita aktifkan wrap teksnya. Kalau tidak aktif, dia seperti ini, teman-teman. Sekiranya lebar kolomnya agak sedikit mengecil, maka dia akan tertutup seperti ini. Kita pilih saja, kita blok semuanya, kita pilih wrap teks. Artinya teksnya kita bungkus dalam selnya, dibungkus, maka dia otomatis seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman tinggal atur saja tinggi kolomnya, tinggi selnya seperti ini. Oke. Setelah itu hal yang lain yang harus diketahui juga. Nah, bagaimana sekiranya teman-teman ingin bagian-bagian dari aktiva ini, kas Bank BNI, piutang ini kan bagian dari aktiva, bagian dari kekayaan perusahaan. Teman-teman ingin menjorokkannya ke dalam sedikit. Apakah teman-teman melakukannya seperti ini dengan menekan spasi berkali-kali? Lakukan hal yang sama pada semua selnya seperti ini. Nah, ini sangat tidak rekomendasikan,
tentu menghabiskan waktu kita, bukan? Caranya sederhana saja teman-teman. Kita blok semua data yang ingin kita jorokkan ke dalam. Kemudian pada tab home ada pilihan di sini. Oke, ada increase indent. Ada juga decrease indent. Kalau decrease berarti dia menurun. Kalau increase kita menambah indentnya, kita naikkan indentnya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 terserah ya. Kalau kita decrease dia akan mundur. Seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita lakukan juga pada bagian sini, karena hutang dagang dan hutang bank merupakan bagian dari hutang. Kita increase indent supaya nampak perbedaannya ya teman-teman. Nah, supaya pekerjaan kita kelihatan lebih profesional. Oke, itu cara menjorokkan teks yang ada di dalam sel. Yang ketiga yang harus teman-teman ketahui juga, bagaimana cara memberi separator pada setiap angka yang ada, nilai uang ataupun nilai rupiah yang ada. Nah, jangan lakukan secara manual seperti ini. Misalnya teman-teman buat 214 titik 000 titik lagi 200. Maka teman-teman melakukan separatornya secara manual, jangan ya, jangan. Karena Microsoft Excel sudah menyediakan fitur untuk mengatur ini. Kita blok semua angka ya, tekan kontrol, kemudian diblok lagi di bagian sini teman-teman. Nah, kalau ada lagi angka yang lain, tekan kontrol kemudian diblok seperti itu. Kemudian pilih bagian number. Di sini kita pilih more number format ya. Kita pilih format number. Nah, di sini kita atur teman-teman. Di sini ada tulisan use 1000 separator. Kalau kita checklist maka akan muncul separatornya. Oke, kita klik OK, lihat perubahannya 1, 2, 3. Oke, sudah ada separatornya. Seandainya teman-teman ingin menghilangkan separatornya, hilangkan checklistnya. Oke, separatornya menjadi hilang. Seperti itu ya teman-teman. Kita munculkan kembali separatornya. Oke. Kemudian jika teman-teman ingin menambahkan angka di belakang koma, ya kita lakukan hal yang sama. Number di sini. Kemudian decimal placesnya, berarti ini 2 angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma. Kalau ingin dihilangkan, dibuat saja 0, 3, 2, 1, maka tidak ada angka di belakang koma. Atau teman-teman juga bisa memilih di bagian sini. Artinya ini kita, oke, di sini ada increase decimal, kita tambahkan angka belakang koma, 1, 2, 3, seterusnya. Kalau ingin kurangi lagi, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini pengaturan-pengaturannya teman-teman. Atau teman-teman ingin memberikan tanda rupiah, kita blok lagi, kita pilih currency di sini, tekan rupiah. Maka akan muncul tanda rupiahnya. Teman-teman ingin hilangkan kembali, ya kita atur lagi simbolnya, kita pilih non. Kita klik OK. Nah, itu beberapa pengaturan yang harus kita ketahui. Ada lagi? Ya, kiranya masih ada sepertinya. Bagaimana cara ingin membuat tanda minus ataupun negatif ya? Nah, negatif 925.000. Kadang-kadang sering juga kita jumpai laporan keuangan itu negatif itu, minus itu diberi tanda dalam kurung ya, angkanya berada di dalam kurung. Seperti apa melakukannya? Apakah teman-teman merubahnya secara manual, dimasukkan di dalam kurung baru ketikkan angkanya seperti itu? Seperti ini maksudnya, misalnya dalam kurung kemudian baru masukkan 925, tutup kurung seperti ini. Oke, tentu ini sangat menghabiskan waktu kita. Ya teman-teman, caranya sederhana. Kita blok lagi datanya. Misalnya data yang ini kita ingin blok. Semua angka negatif, semua nilai minus kita ingin masukkan. Kita rubah bentuknya ke dalam bentuk dalam kurung. Nah, caranya di bagian number sini lagi teman-teman. Kita pilih di sini ada negative number. Kalau teman-teman klik di bagian sini, dia akan berwarna merah otomatis. Ya, dia berubah warna merah otomatis. Kalau teman-teman pilih di bagian sini, dia akan berbentuk negatif untuk angka yang berbentuk minus ya ataupun negatif. Nah, sementara di sini kita belum melihat tersedia tanda kurung ya teman-teman. Nah, tidak ada tanda kurung di sini, maka ada pengaturan yang lain yang mana kita atur di control panel ya. Kita setting regionalnya terlebih dahulu. Oke, caranya teman-teman buka control panel biar cepat dicari saja di bagian pencarian, ketikkan control panel atau CON saja sudah muncul ya pilihan control panelnya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada pengaturannya teman-teman. Kita ambil clock and region di bagian region.
Kemudian ya kita additional settings, pengaturan tambahan. Nah, di sini ada tulisan negative number format. Kita ganti formatnya membentuk dalam kurung. Kemudian bagian currency kita ganti juga, sekiranya ada mata uang ya. Di sini ada negative currency format. Kita rubah ke dalam bentuk dalam kurung, kita apply, kemudian kita oke kan, teman-teman, apply. Oke. Nah, selesai. Sekarang kita perhatikan, kita rubah. Kita blok lagi datanya, kita ambil bagian format cell, kita format numbernya. Nah, sudah ada muncul pilihan di dalam kurung. Nah, kalau pilih ini, dia akan seperti ini, teman-teman. Ya, kita lihat ada bertanda kurung, tanda minusnya, seperti ini. Nah, ini angka sebenarnya, tanda minus ya. Oke, ini angka sebenarnya. Atau teman-teman juga bisa memilih format yang lain dalam kurung, kemudian berwarna merah. Ya, sama saja. Nah, ini untuk merubah bentuk minus ke dalam bentuk dalam kurung ya teman-teman. Kemudian apalagi yang harus kita ketahui, nah bagaimana sekiranya teman-teman ingin menambahkan tanda rupiah di bagian sini. Kita blok, kemudian tekan Ctrl, kita blok lagi supaya dia tertahan. Kita pilih lagi number formatnya, kemudian kita pilih currency. Teman-teman silakan pilih simbol mata uangnya, misalnya di sini rupiah, maka akan muncul tanda rupiah seperti ini. Atau teman ingin menghilangkan kembali, ya tinggal dipilih saja non. Seperti itu ya teman-teman. Semuanya terkumpul di bagian sini. Atau teman-teman juga bisa lakukan dengan cara klik kanan di bagian sel sini, kemudian pilih format sel sama saja ya. Juga perginya ke sini seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita melakukan penjumlahan kekayaan perusahaannya ataupun aktiva perusahaannya ya teman-teman. Oke, ini tanda minus kita kembalikan lagi dalam kurung ya. Karena kita menginginkan dalam kurung tadi teman-teman. Kita ganti lagi ya teman-teman. Iya, seperti ini. Ya, ini kita menggunakan rumus biasa. Pertama sama dengan buka kurung lagi. Karena pertama kita tambahkan terlebih dahulu semua angka, semua nomor yang bernilai positif. Setelah itu baru kita kurangkan dengan semua nomor yang bernilai negatif seperti itu. Baru jumpa hasilnya. Ya, ini kita tambahkan semua nilai positif, kita tambahkan terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita lewatkan, kita tambahkan lagi semua nilai positifnya. Oke, tutup kurung. Kemudian kita buka, kita kurang ya. Kita kurang dengan, kita buka kurung lagi, kita kurang dengan apa? Kita kurang dengan semua yang bertanda minus. Nah, ini semua data, semua angka yang bertanda minus. Oops, sorry, ini minus ya. Oke, tutup kurung 2 kali, enter. Nah, inilah hasil jumlah kekayaan perusahaan PT Harapan. Kemudian kalau yang di bagian sini, karena tidak ada tanda minus, aman, tidak ada masalah, teman-teman bisa menggunakan rumus sum saja. Kemudian diblok semua angka yang ingin dijumlahkan, enter. Nah, selesai ya teman-teman. Nah, kita lihat, perhatikan di sini antara aktiva itu nilainya sudah seimbang ya. Artinya neraca keuangan kita sudah aman, terjadinya sheet balance, balance-nya adanya keseimbangan antara aktiva ataupun kekayaan perusahaan dengan kombinasi hutang dan modal seperti itu teman-teman. Kita ada yang lupa di sini, kita belum blok. Kita pilih make and sell seperti ini teman-teman. Nah, selesai. Sekarang laporan neraca keuangan kita sudah selesai teman-teman. Gimana? Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan share kepada teman-teman kita yang lain. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.